Pernah nggak sih kalian lewat depan rumah tetangga atau pinggir jalan, terus lihat pohon sukun dan mikir, oh cuma pohon biasa? Padahal, percaya deh, pohon yang bernama Latin Artocarpus altilis ini tuh pahlawan super lokal yang sering banget kita anggap remeh. Di paparan kali ini, kita bakal bongkar habis keajaiban multifungsi dari pohon ini. Siap-siap aja, cara kalian memandang alam sekitar bakal berubah total setelah ini. Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba deh jujur ke diri sendiri, seberapa sering kita memandang sebelah mata si pohon sukun ini? Paling banter kita mikirnya cuma, wah enak nih buat camilan sore, iya kan? Tapi faktanya, hari ini kita bakal melihat 5 kekuatan super dari sukun. Bukan cuma urusan perut, tapi dampaknya luar biasa ke ekosistem, ekonomi, kesehatan, sampai ke harmoni sosial kita. Seru banget kan? Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas sukun sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar pangan. Terus, perannya sebagai benteng ekologi. Ketiga, sukun sebagai apotek alami di sekitar kita. Keempat, perannya sebagai penggerak ekonomi. Dan terakhir, sukun sebagai simbol budaya dan gotong royong. Kita langsung masuk aja ke poin pertama. Sukun, yang ternyata jauh lebih dari sekedar urusan pangan. Kalau ngomongin soal kemandirian pangan, sukun ini ibarat jagoan di garis depan. Coba deh kita bandingkan langsung dengan makanan pokok kecintaan kita semua, yaitu nasi. Ini menarik banget. Buah sukun itu emang kaya banget sama karbohidrat. Tapi, dan ini tapinya yang penting, dia punya indeks glikemik yang jauh lebih rendah. Maksudnya apa? Artinya, kalau kita makan sukun, energi yang dilepas ke tubuh itu lebih stabil. Jadi nggak bikin gula darah kita tiba-tiba melonjak drastis. Benar-benar sumber energi berkelanjutan yang pastinya super bersahabat buat kesehatan kita. Yang bikin makin asik, sukun ini gampang banget diadaptasi buat menu harian. Mau dibikin keripik yang renyah? Bisa. Dibikin gorengan hangat buat temen ngopi sore? Wah, mantep banget. Bahkan, sekarang banyak yang ngolah jadi tepung buat bahan dasar kue dan roti. Fleksibel banget kan buat jadi alternatif karbohidrat lokal yang sehat? Nah, urusan dapur udah aman nih. Sekarang mari kita simpan dulu wajan penggorengannya. Karena kekuatan super sukun yang berikutnya ini skalanya jauh lebih masif. Masuk ke bagian kedua, benteng ekologi dan pelindung lingkungan. Tahukah kalian, peran ekologis pohon sukun ini benar-benar bekerja kayak sistem pertahanan yang keren banget dari dalam tanah sampai ke udara. Pertama nih, soal konservasi air. Akar sukun tuh lebar dan tangguh banget, jadi dia jago ngikat air tanah dan mencegah erosi. Terus naik ke atas, dia berfungsi sebagai penyerap karbon. Daun-daunnya yang rimbun khas tanaman tropis itu aktif banget nyedot karbon dioksida dan ngelepasin oksigen. Ibaratnya dia ikut bantu kita ngelawan dampak buruk perubahan iklim secara langsung. Lalu langkah ketiganya, restorasi lahan. Karena sukun ini ibaratnya punya ketahanan ekstra alias tahan banting di berbagai kondisi ekstrim, dia sering banget dijadiin tanaman perintis. Tugasnya menghidupkan dan menghijaukan kembali lahan-lahan kritis yang udah rusak, nggak peduli jenis tanahnya kayak apa. Lanjut ke pilar ketiga, apotek alami di sekitar kita. Ini yang bikin geleng-geleng kepala. Setelah sibuk ngejagain bumi, pohon ini juga merawat tubuh kita secara langsung. Hampir semua bagian pohonnya itu punya manfaat medis. Daun sukunnya direbus misalnya, udah lama banget dipakai buat ngebantu pengobatan masalah ginjal, jantung, dan peradangan. Kok bisa? Soalnya daunnya itu kaya banget sama flavonoid dan sitosterol. Gampangnya, itu tuh senyawa antioksidan dan penangkal radang alami kelas berat. Terus, bagian kulit batangnya juga nggak kalah hebat. Sering banget diramu secara tradisional, jadi obat luar yang ampuh banget buat nyembuhin luka dan penyakit kulit. Kita masuk ke poin keempat, penggerak ekonomi dan industri lokal. Jadi, selain buat dimakan dan dijadiin obat, rahasia nilai ekonomi dari pohon ini ternyata ada di kayunya. Kayu sukun yang udah tua itu punya karakter fisik yang benar-benar unik dan bikin kaget. Bayangin aja, kayunya itu sangat ringan, tapi di saat yang bersamaan luar biasa kuat dan awet. Dua sifat yang kayaknya bertolak belakang ini justru membuka pintu buat macam-macam kegunaan yang hebat. Dan ada satu kalimat yang benar-benar pas banget buat ngegambarin kehebatan ini. Kayu yang ringan ini menaklukkan lautan sebagai perahu cadik dan membangun rumah-rumah kita. Keren banget kan? Bayangin, kayu seringan itu bisa sekuat itu buat nahan hantaman ombak pas dipakai nelayan tradisional buat perahu cadik. Tapi di sisi lain, dia juga sangat andal buat dibikin furnitur ringan, bahkan buat kerangka konstruksi rumah yang menaungi keluarga. Pastinya, roda ekonomi ini nggak berhenti di industri kayu aja. Di sektor pertanian, daun sukun yang super bernutrisi tadi juga ternyata jadi pakan ternak yang kualitasnya juara. Jadi bener-bener deh, dari batang kokoh sampai ke ujung daun, pohon ini ngehidupin ekonomi lokal dari berbagai sudut. Nah, akhirnya kita sampai di pilar kelima. Dan jujur, ini bagian yang paling menyentuh buat saya. Simbol budaya dan gotong royong.
Coba kita jalan-jalan sebentar ke wilayah kepulauan kayak Ternate dan Maluku Utara. Di sana, pohon sukun ini levelnya udah naik jadi simbol nyata kemandirian pangan lokal. Proses penanamannya aja itu sebuah aksi kolaboratif yang luar biasa. Warga biasa, mahasiswa, sampai ke aparat resmi kayak Kodim, semuanya bahu-membahu menanam pohon ini bareng-bareng. Jadi ini bukan sekedar nanam bibit ya, ini adalah wujud nyata penyatuan berbagai lapisan masyarakat buat satu tujuan, ketahanan ekologis dan pangan. Supaya kita makin paham makna di balik kegiatan nanam bareng tadi, kita harus kenalan sama satu kearifan lokal Ternate yang indah banget. Marimoi Ngone Futuru. Ini adalah filosofi tentang semangat kolaborasi, kebersamaan, dan gotong royong dalam menjaga kelestarian alam. Buat masyarakat di sana, nanam sebuah pohon sukun itu adalah perwujudan fisik dari filosofi tersebut. Siapa sangka, satu pohon yang menjulang tinggi ternyata bisa jadi perekat harmoni sosial sekaligus tonggak yang merawat bumi kita. Sangat filosofis, bukan? Jadi, kita udah ngelihat sendiri nih perjalanan luar biasa dari sebatang pohon sukun. Mulai dari penyuplai karbohidrat sehat, penyerap karbon, penahan erosi, apotek alami, material perahu yang tangguh, sampai jadi simbol gotong royong yang menyatukan masyarakat lokal. Mengetahui semua hal menakjubkan ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Pahlawan lokal apa lagi nih yang sesungguhnya lagi tumbuh di alaman rumah kita? Kalau sebatang pohon sukun aja bisa nyimpan keajaiban sebesar ini, rahasia alam apalagi yang selama ini kita pandang sebelah mata. Teruslah mengamati, teruslah belajar dari lingkungan sekitar kalian, dan sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.